Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, karena mau menjelang pergantian tahun ya, kan kira-kira kan seperti itu ya. Maka dari itu saya akan membuat readingan terbaru pertanggal 20 ya, katakanlah mulai tanggal 20 sampai tanggal 29 ya. Kira-kira seperti itu ya. Maka dari itu sebelum saya masuk dalam pembacaan readingan terbaru, perlu saya memberikan informasi sedikit ya, informasi pengetahuan sedikit ya. Begini sobat ya, barusan saya mengatakan ya akan membuat readingan terbaru itu kan pertanggal 20 sampai 29 ya, anggap saja sampai akhir tahun ya, akan memulai pergantian tahun kan seperti itu. Dalam hal ini saya akan memberikan sedikit apa ya istilahnya, berbagi ya, saya memberikan sedikit tentang wedaran apa yang dimaksud dengan Pulung Andaru ya. Nanti saya akan menariknya tema dengan tema Pulung Andaru ya. Yang dimana yang dimaksud Pulung Andaru ini bisa dikatakan sebagian kepercayaan adat Jawa ya, ataupun orang Jawa ini yang mengatakan adanya suatu yang dinamakan Pulung Andaru itu adalah suatu sinar ya, bisa dikatakan suatu sinar gaib ya, ataupun uh, ketika seseorang itu sengaja sengaja melihat ya pasti terlihat kan seperti itu ya. Jadi ada dua ya, ada yang tidak tahu tetapi dia itu kejatuhan, ada yang tiba-tiba tahu tetapi itu tanpa disengaja ya. Contohnya ketika kita lagi santai ataupun merenung ataupun berdoa ya, apapun itu ya, ketika suasana hening terus tiba-tiba kita istilahnya seperti ada yang menuntun ya, kita menghadap ke atas ataupun ke langit, itu tiba-tiba nanti ada sorotan seperti cahaya. Nah, biasanya yang dimaksud Pulung Andaru ini adanya suatu apa, sorotan cahaya ataupun cahaya yang akan jatuh. Biasanya itu berwarna kuning keemasannya dan pinggirannya itu seperti agak kemerahan ya. Itu yang dimaksud dengan Pulung Andaru ya. Biar kalian tahu dulu ya, kan kira-kira seperti itu. Terus apa yang dimaksud reaksinya nanti ketika orang itu melihat Pulung Andaru ataupun ketiban ya. Bahasa Jawanya kan ketiban, bahasa Indonesianya kan kejatuhannya. Nah, apa manfaatnya ketika kita melihat apalagi sampai ketiban Pulung Andaru, yaitu yang dimana itu dipercaya sama orang-orang tua terdahulu ya, itu biasanya akan mendapatkan suatu hidayah ataupun keberkahan ya, tentang masalah kelimpahan harta, terus banyak dikagumi di masyarakat sekitar. Itu ya keistimewaannya bila ada seseorang eee, melihat Pulung Andaru ataupun sampai kejatuhan Pulung Andaru di atas rumahnya ya, biasanya kan seperti itu ya. Nah itu nanti dia akan mendapatkan derajat yang barusan saya katakan, akan mengalami suatu perubahan ya, perubahan yang dimana akan banyak kelimpahan harta ya, kecukupan, serta akan dikagumi ya, dikagumi dengan masyarakat sekitar ataupun orang-orang lain ya, tanpa kita sadari ataupun tanpa kita minta ya. Karena apa? Karena bisa dikatakan sejatinya Pulung Andaru itu memang bisa dikatakan ya semua adalah takdir kan, takdir dari Sang Maha Kuasa, eee, di mana itu akan diturunkan sama orang-orang tertentu saja, kan kira-kira seperti itu ya. Ketika kita mau mengetahui bagaimana cara kita itu agar bisa melihat Pulung Andaru ataupun ketiban Pulung Andaru, ya itu kan memang apa ya, bisa dikatakan hak dari Sang Maha Kuasa ya, kan kira-kira seperti itu.
Jadi Sang Maha Kuasalah, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa itulah yang berhak menentukan ya, siapa yang bakal, melihat adanya suatu pulung Andaru, apalagi sampai kejatuhan pulung Andaru. Kan Tuhan itu kan punya penilaian sendiri terhadap orang-orang tertentu ya, kan seperti itu ya. Oke ya, maka dari itu saya akan, mengambil tema dan saya akan mencoba untuk memprediksi ya, dengan menggunakan, terawangan ataupun kepekaan batin saya untuk bisa mendeteksi ya kira-kira 5 zodiak ya. Sekali lagi kira-kira 5 zodiak manakah yang bakal, eee, kejatuhan pulung Andaru ya. Bisa dipahami sobat ya, sekali lagi 5 zodiak yang bakal kejatuhan pulung Andaru. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya, biar kalian tidak bingung apa itu yang dimaksud ketiban pulung Andaru, yaitu tadi seperti yang barusan saya jelaskan. Karena saya tidak mungkin menjelaskan secara gamblang, pasti akan, sangat-sangat lama ataupun sangat panjang ya. Barusan saya, memberikan wedaran ataupun informasi itu hanya saya ambil, istilahnya itu saya ambil yang penting-penting saja ya, yang penting kalian bisa memahami dan bisa tahu ya, mungkin yang belum tahu akan bisa memahami dan akan tahu apa yang dimaksud dengan pulung Andaru ya. Oke sobat ya, langsung saja saya akan, mencoba untuk menarik ya, menarik energi ya, cuman saya akan menggunakan suatu media dulu sobat ya. Oke ya, sekali lagi, saya akan mencoba menarik ya energi dari, 12 zodiak, nanti 5 zodiak semoga itu akan menjadi zodiak kalian ya. Ketika saya tarik ya, itu yang keluar semoga, zodiak kalian dan itulah yang nantinya saya akan mencoba memprediksi ya, ingat ya, saya akan mencoba memprediksi menggunakan kepekaan mata batin ataupun terawangan nanti zodiak mana yang kira-kira bakal ketiban pulung yang akan mendapatkan suatu kelimpahan harta dan, banyak dikagumi orang-orang sekitar ataupun masyarakat sekitar ya. Oke sobat ya, saya sudah menarik energi ya dari 12 zodiak ya. Sekarang saya akan langsung shuffle ya. Semoga itu akan menjadi zodiak milik kalian ya. Ya sebelum saya lanjut ya, saya perlu menginformasikan bahwa ini bersifat general reading ya. Jadi tarikannya itu luas, mengacak ya. Tidak tahu nanti yang ketarik energinya siapa ya. Ketika itu tidak ada tepat ya, tidak ada resonate ya harap dimaklumi, jangan kecewa. Ketika itu ada tepat dan resonate,
apa yang saya sampaikan itu terjadi, ya syukuri, alhamdulillah, serta aminkan sobat ya. Karena ini bisa dibilang, sedikit eksklusif ya acaranya ya. Oke ya, ketika kalian bisa dikatakan ragu ataupun apakah zodiak saya keluar ataupun tidak ya, dan kalian ragu, ya boleh nanti konsultasi, kan saya tidak tahu nama kalian, ini saya ambil acak ya, gitu loh ya. Ketika mungkin zodiak kalian keluar ya, sekali lagi, terus, tidak ada istilahnya kok saya lebih percaya lagi mau konsul secara pribadi, apakah benar-benar, zodiak saya ini benar-benar kejatuhan pulung ataupun ketiban pulung, ya boleh nanti, bisa, konsultasi kan biar saya bisa tahu, kan seperti itu ya. Iya, seperti biasa sobat ya, saya akan shuffle ya, saya akan shuffle, semoga bismillah itu akan menjadi zodiak kalian yang akan keluar ya. Satu ya. Dua.
Alham Alhamdulillah sobat ya, saya sudah menarik 5 zodiak ya. Boleh ya, silakan ketika kalian berdoa dalam hati boleh ya. Semoga itu akan menjadi zodiak kalian dan kalian akan bisa merasakan ya. Sekali lagi ya, bertanggal 20 sampai 29 ya. Ya bisa dikatakan akan berakhirnya bulan Desember ataupun akan berakhirnya tahun 2022 ya. Oke, langsung saja saya akan buka untuk zodiaknya sobat ya. Yang pertama, di sini ada zodiak Pisces ya. Selamat ya untuk kalian yang mempunyai zodiak Pisces ya. Kalian akan mendapatkan sebuah pulung ya, pulung Andaru. Oke. Sekarang saya akan lanjut untuk membuka zodiak kedua. Di sini kalian keluar ya zodiak Taurus ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Taurus ya. Kalian juga akan mendapatkan pulung Andaru, ketiban pulung Andaru. Kita buka yang ketiga. Di sini kalian ya yang mempunyai zodiak Aries ya, selamat untuk kalian ya. Kalian juga akan ketiban pulung Andaru. Kita buka yang keempat. Di sini ada zodiak Leo ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Leo ya. Kalian juga mendapatkan akan ketiban pulung Andaru. Kita lihat zodiak terakhir. Di sini ada Capricorn ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Capricorn ya. Kalian akan ketiban pulung Andaru ya. Sebentar saya akan mendeteksi dulu sobat ya. Saya menangkap ya. Ini zodiak Pisces ya yang ketiban pulung Andaru, bisa dikatakan saya melihat sepintas ya ciri-cirinya ataupun karakteristiknya. Orang ini bisa dikatakan ya pekerja keras ya. Terus banyak istilahnya suka membantu seseorang ya. Terus bisa dikatakan saling saling menghargai ya. Ini karakternya dia untuk Pisces ya. Ciri-ciri orangnya seperti itu ya. Cuman masalah status umum ya, bisa lajang, bisa masih berpacaran dan bisa juga masih menikah ataupun yang sudah berumah tangga ya. Oke, saya akan deteksi untuk yang Taurus ya. Oke, saya bisa menangkap ya sepintas ciri-ciri ataupun karakternya. Sama ya, ini adalah orang yang mempunyai jiwa pekerja keras ya. Khususnya dia mempunyai jiwa untuk dagang ya. Kalau dagang insya Allah dia akan berhasil ya, kira-kira kan seperti itu. Terus masalah tanggung jawab ya, dia benar-benar istilahnya tuh menggenggam rasa tanggung jawab. Dia tidak mau adanya ketika adanya suatu masalah, dia tidak mau lari dari masalah ya. Dia maunya itu bertanggung jawab ya, baik secara tanggung jawab di keluarga ataupun pekerjaan ataupun lain-lainnya. Cuman di sini kelihatannya bisa dikatakan orangnya itu sedikit agak ego ya, kira-kira seperti itu ya di sini ya. Untuk Taurus ya. Sama juga ini kelihatannya tidak tegaan ini ya orangnya Taurus. Oke. Ini ya saya juga melihat sepintas ya karakteristiknya ya ataupun sifatnya. Ini zodiak Aries ini bisa dikatakan pada saat terlihat itu orangnya bisa dikatakan humble ya, humble ataupun bisa dikatakan ramah ya.
ketika mungkin ada orang baru ataupun apa, itu dia itu ibaratnya itu tidak malu gitu loh, ya. Mungkin mau kenalan dulu ataupun menyapa dulu ya. Juga banyak tersakiti ya kalau saya menangkapnya tadi, bisa dikatakan ada sedikit gambaran mudah tersakiti hatinya ya. Cuman dia pantang menyerah dan selalu, apa ya, bisa dikatakan selalu memancarkan aura keceriaan ya orang ini ya. Jadi tidak mau terlalu susah orang ini ya, bagus energinya. Oke. Saya juga menangkap ya, sepintas untuk karakteristik ataupun ciri-cirinya, ini orangnya ini untuk zodiak Leo ya, ini orangnya bisa dikatakan ya sangat giat ya, sangat sangat giat bekerja ya. Apalagi kalau istilahnya itu, rutinitasnya itu bisa dikatakan pekerja harian, dia benar-benar, apa ya, mau tanggung jawab juga ya. Jadi dia tidak mau istilahnya itu, banyak liburnya ataupun banyak bolosnya, kira-kira kan seperti itu orang ini. Kalau saya tangkap sih seperti itu ya. Sama, jiwanya juga dia penolong ya, jiwanya penolong, ketika dia tersakiti, dia tidak mau membalas ya, orang ini ya, dan selalu ikhlas ya, ikhlas dalam menolong ya. Oke. Ini saya juga melihat ya tadi sekilas orang ini bisa dikatakan ikhlas ya. Untuk Capricorn ini ciri-ciri khas ataupun karakteristiknya barusan terlihat sepintas ya. Ini orang ini bisa dikatakan mempunyai jiwa penolong juga ya. Terus ketika menolong orang itu bisa dikatakan tanpa pamrih gitu loh ya. Cuman terkadang banyak orang yang menyalahartikan ya, menyalahartikan kebaikannya gitu loh. Jadi mudah dimanfaatkan orang. Karena kalau saya tangkap juga Capricorn ini, bisa jadi terlihat barusan ini, dia kalau bicara itu selalu apa adanya dan terbuka gitu loh ya. Jadi ketika ada masalah ataupun berbicara sama siapapun dia itu selalu los orangnya. Jadi apa yang dia ketahui ya dia sampaikan. Karena juga saya menangkap tidak jarang terkadang orang itu juga apa ya, bisa dikatakan mempunyai salah paham sama ini ya, sama orang ini ya, sama Capricorn ini ya. Mungkin dia bicaranya itu terlalu los ya, sampai ya mungkin orang kan mempunyai perasaan berbeda-beda. Ada yang itu bisa dianggap santai ataupun woles ya, ada yang dianggap itu serius. Nah, Capricorn ini terkadang kurang bisa mengontrol gitu loh. Jadi apa adanya itu diomongkan, dalam arti maksudnya dia baik kan, cuman orang lain kan, terkadang itu salah menangkap, begitu. Jadi tidak jarang juga ya banyak musuh, kira-kira kan nantinya seperti itu ya, padahal dia juga baik, itu tadi ya, istilahnya itu mudah menolong, mudah mudah prihatin ya, gitu loh. Iya sobat ya, semoga apapun itu ya, yang sudah keluar zodiaknya ya, semoga itu akan terjadi sama kalian ya. Istilahnya itu, biar kalian semua itu mendapatkan suatu berkelimpahan harta ya, sama, istilahnya itu dikagumi sama orang-orang sekitar tempat kalian ataupun masyarakat sekitar tempat kalian. Karena jelas ya, banyak orang-orang yang selalu menggadang-gadang ataupun berharap bisa istilahnya itu bisa melihat adanya Pulung Andaru ataupun apalagi sampai ketiban atau kejatuhan yang dinamakan Pulung Andaru, yaitu tadi ya, sinarnya jelas ya, sinarnya jelas, kuning keemasan sama pinggir-pinggirnya itu seperti apa ya, kalau bahasa Jawanya itu mencorong merah gitu loh ya, itu, mengeluarkan sinar pinggir-pinggir lingkarannya itu merah, merahnya itu merah sangat terang sekali, gitu loh ya, sepertinya. Ya sobat ya, mungkin itu dulu ya, yang bisa saya sampaikan ya, sekali lagi ketika itu mungkin cocok sama kalian dan kalian mengalami suatu perubahan ya, syukuri dan aminkan ya sobat ya. Sekali lagi syukuri dan aminkan. Ketika itu memang zodiak kalian keluar dan memang tidak jatuh sama kalian, ya jangan kecewa ya, karena sering saya mengatakan yang mempunyai zodiak itu bukan 1 sampai 10 orang, tetapi banyak sekali yang mempunyai kesamaannya.
Maka dari itu saya tadi mengatakan menarik energinya itu mengajak. Biarpun demikian saya sering mengatakan itu, selalu saya berusaha dengan sebaik mungkin ya, apa yang sudah saya bisa itu saya sampaikan ya, dan semoga akan mengena sama kalian ya. Selamat untuk kelima zodiak, tetap, rendah hati, jangan jumawa ya, ketika memang benar-benar terjadi, jangan lupakan bersedekah, itu saja pesan saya ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu, penyampaian dari saya, tetap apapun itu, percaya tidak percaya ya tetap kembali ataupun saya serahkan sama kalian semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin. Kalian sendiri yang menilai, kalian sendiri nantinya yang merasakan, apakah memang benar-benar adanya suatu bulung andaru itu bisa jatuh ataupun bisa ketiban di dalam diri kalian ataupun di dalam rumah kalian, ataupun kalian tidak sengaja entah melihat ke atas tiba-tiba ada, bulung andaru, kan kira-kira seperti itu ya. Karena jelas ya yang dimaksud bulung andaru itu suatu sinar gaib gitu loh ya. Bisa saja, ketika orang mengatakan apakah gaib bisa dilihat, kalau kita tanpa sengaja itu pasti bisa terlihat ya. Kan kira-kira seperti itu. Jadi gaib itu pengertian gaib itu ada 2. Memang satu tidak bisa dilihat, 2 bisa dilihat jikapun kita itu tidak sengaja. Tapi kalau kita sengaja, ya akan kesulitan jika tidak mengetahui tata cara ataupun keilmuan yang sudah ditetapkan. Kan kira-kira seperti itu sobat ya. Oke mungkin itu dulu, pesan dari saya ya. Apapun itu kembali sama kalian. Saya Dani Kasyaf ya. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.